Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirin Nur, Bupati Tanah Bumbu Bapak Zairullah Azhar, jajaran komisaris dan direksi John Lynn Group, para tokoh masyarakat, serta Bapak dan Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara peresmian pabrik biodiesel PT John Lynn Agro Raya yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, bertempat di area kawasan biodiesel Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, PT John Lynn Agro Raya membangun pabrik bahan bakar nabati atau dikenal dengan biodiesel sawit. Pendirian pabrik ini juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian nasional demi mencapai Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia, acara siang hari ini akan diawali dengan sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Sahbirin Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Bupati Tanah Bumbu, jajaran komisaris dan direksi PT John Lynn Group, tokoh masyarakat hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapat kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dalam rangka peresmian pabrik biodiesel PT John Lynn Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu dan Jembatan Alalak di Kota Banjarmasin. Kepada Bapak Presiden, perkenankan kami ucapkan selamat datang di bumi lambung Mangkurat. Sekaligus ucapan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden yang terus memberikan dukungan dalam percepatan pembangunan industri dan infrastruktur di Kalimantan Selatan. Berkat perhatian Bapak Presiden, kerusakan infrastruktur akibat banjir di awal tahun 2021 ini bisa cepat diperbaiki dan kini telah selesai. Bapak Presiden dan tamu undangan yang terhormat, kami sungguh sangat bersyukur
bahwa pembangunan pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya dan jembatan Alalak telah selesai dan siap diresmikan. Kedua proyek ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan percepatan pembangunan daerah Kalimantan Selatan, terutama memantapkan kesiapan Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibu kota negara Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur. Pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya yang diresmikan ini mampu memproduksi 1.500 ton B30 per hari. Pabrik ini akan menampung cukup besar hasil perkebunan kelapa sawit, membuka lapangan kerja, mendukung kebijakan penghematan devisa negara, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami hormati, pabrik biodiesel yang diresmikan ini merupakan salah satu keberhasilan hilirisasi industri di kawasan ekonomi khusus Batu Licin. Karena itu, kami mengusulkan pengembangan KEK Batu Licin sebagai kawasan yang berbasis pada pengembangan industri pengolahan batu bara, semen, kelapa sawit, dan kepelabuhan yang terpadu dengan kawasan industri Batu Licin. Pengembangan KEK ini akan berdampak secara ekonomi dan sosial, serta pemerataan pembangunan kewilayahan, dan bahkan KEK Batu Licin diperkirakan akan menyerap tenaga kerja hingga 96.000 orang. Sejalan dengan pengembangan KEK Batu Licin, maka pembangunan jalan lintas Batu Licin Banjarbaru kiranya bisa dibangun secepat mungkin. Jalan lintas ini akan menghubungkan wilayah Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Menghubungkan dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu KEK Batu Licin dengan kawasan strategis nasional wilayah metropolitan Banjarmasin. Di samping itu, jalan lintas ini mempersingkat waktu tempuh dari kisaran 5 jam perjalanan menjadi 2 jam dibandingkan dengan jalan nasional yang ada. Oleh karena itu, mohon dukungan Bapak Presiden agar kawasan KEK Batu Licin dan lintas Batu Licin Banjarbaru menjadi proyek strategis nasional. Bapak Presiden dan tamu undangan yang kami hormati, mengakhiri laporan ini, perkenankan kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang secara langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kalimantan Selatan. Ini suatu motivasi bagi kami untuk lebih cepat bergerak dalam meningkatkan cakupan vaksinasi secara maksimal. Dan di Provinsi Kalimantan Selatan, pertanggal 20 Oktober kemarin, capaian vaksinasi pertama sudah lebih dari 1 juta dosis atau 33,95%, sedangkan vaksin kedua sudah lebih dari 635.000 dosis atau 20,10%. Nah, demi percepatan vaksinasi di Kalimantan Selatan, selama 4 hari kami turun ke desa untuk percepatan vaksinasi, dan alhamdulillah lebih 111.000 vaksinasi bisa dilaksanakan di berbagai lapisan masyarakat. Bapak Presiden, demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih. Beli madu di Kota Tanjung, mampir dulu di Kota Kandangan. Masyarakat Banua sungguh sangat tersanjung Bapak Presiden datang ke Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Komisaris Utama PT John Lynn Agroraya, Bapak Andi Amran Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, kami banggakan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang kami hormati, kami banggakan, ada Pak Erick Thohir, selamat datang di kawasan industri, Pak Pratik, Bapak Gubernur yang kami hormati, kami banggakan, Pak Bupati yang kami hormati, kami banggakan, ada teman-teman mantan Kapolri, Pak BHD, Pak Sutanto, ada juga Pak Safrudin, dan yang terkhusus Bapak Andi Samsudin Arsyad yang kita cintai.
ada satu Habib dari partai PKS pendukung pemerintah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih Bapak Presiden atas kesempatannya untuk meresmikan pabrik biodiesel di Batu Licin. Beberapa hal yang kami laporkan pada hari ini tentang pabrik biodiesel. Kami sampaikan pabrik biodiesel ini dibangun selama 2 tahun dengan total investasi 2 triliun rupiah. Kemudian produksinya insya Allah itu kualitas B30 dan bisa dikembangkan menjadi B50 dalam waktu dekat. Kemudian pabrik biodiesel ini adalah pabrik terbesar dan pertama di kawasan timur Indonesia dengan kapasitas 1.500 ton per day. Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, kami juga laporkan kawasan industri PT John Lynn Group yang seluas 730 hektar yang berada di sekitar sini, itu akan dibangun 12 industri. Sekarang sebagian besar sudah selesai. Saat ini akan diresmikan pabrik biodiesel, pabrik minyak goreng, dan insya Allah Januari akan dibangun smelter 4 unit, insya Allah selesai sebelum tahun 2024. Pak Andi tadi bisikin saya, insya Allah 2023 smelter di belakang sini akan dibangun 4 unit. Dan ini bisa memberikan nilai tambah. Kami mencoba mengkalkulasi tadi malam. Itu bisa memberikan added value 70 kali lipat. Jika kita hanya menjual nikel ore, kebetulan kami punya pengalaman 10 tahun di nikel, itu hanya $30. Setelah kita melakukan processing, itu bisa naik 70 kali lipat. Bapak Presiden yang kami banggakan, investasi total di sekitar kawasan 11 triliun rupiah dengan tenaga kerja 2.320 orang. Seluruh terobosan tersebut di atas merupakan manifestasi gagasan besar Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa, menciptakan lapangan kerja, mendorong program hilirisasi industri yang memberikan added value pada gilirannya mewujudkan Indonesia maju. Bapak Presiden, kami ingin sampaikan juga PT John Lynn Group, gambaran secara umum. Saat ini PT John Lynn Group mempekerjakan karyawan langsung 20.000 orang. Tidak langsung 40.000 orang, total 60.000 orang. Realisasi investasi total sampai dengan hari ini 29 triliun. Saya berandai-andai, Bapak Presiden izin kami berandai-andai. Andaikan ada anak bangsa seperti Andi Sam, 27 saja di Republik ini dari 270 penduduk. Artinya apa? Kalau investasi masing-masing 30 triliun, bisa mimpi investasi 800 triliun tercapai seketika. Kami mohon tepuk tangan untuk putra terbaik kita, Andi Sam. Bapak Presiden yang kami hormati, kami banggakan, kawasan ini lebih sempurna lagi kalau ini ke depan. Ini bukan bermohon Bapak Presiden, ini harapan rakyat. Kalau ini menjadi kawasan ekonomi khusus, aku yakin Andi Sam bisa menaikkan investasi 2 kali lipat lagi. Nanti kami dorong Pak Andi Sam melakukan investasi 2 kali lipat lagi. Pada kesimpulannya, Bapak Presiden, di saat pandemi COVID-19 yang mengguncang negeri kita, namun semangat kami tetap ikut membangun di Republik ini. PT John Lynn tetap melakukan pembangunan industri di saat pandemi menerpa kita. Membangun pabrik gula yang sudah diresmikan Bapak Presiden, hari ini meresmikan biodiesel dibangun hanya 2 tahun, juga pabrik minyak goreng,
pabrik sawit, insya Allah smelter selesai di 2023. Semua ini kami lakukan Bapak Presiden sebagai aksi nyata bahwasanya kami loyal tanpa batas terhadap Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kawasan Bapak Presiden, ada 12 industri kita bangun. Ini biodiesel, kemudian di belakang ada smelter, kemudian ini pelabuhan. Nanti insya Allah sebelum 2024, 12 industri ini bergerak bersama-sama dan menciptakan lapangan kerja, menekan kemiskinan. Insya Allah pada gilirannya menuju Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan, berikutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video profil PT John Lynn Agroraya. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40, B50. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan implementasi B30 dimulai pada hari ini. Terima kasih. Biodiesel sumber energi masa depan dari John Lynn untuk Indonesia. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini, harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Kebijakan pemerintah tidak tepat. Biodiesel sebagai tenaga alternatif yang tidak pernah habis. Biodiesel juga melindungi industri kelapa sawit nasional beserta turunannya. Biodiesel juga membantu pemerintah untuk mengurangi beban impor bahan bakar. Industri kelapa sawit merupakan jawaban atas lonjakan kebutuhan sumber energi di masa depan. Luas areal tanam PT John Lynn Agroraya lebih dari 17.000 hektar dan ini menjadi salah satu pabrik terbesar di kawasan timur Indonesia dengan kapasitas 1.500 ton per hari menggunakan teknologi terbaru. Pemanfaatan biodiesel PT John Lynn Agroraya penting untuk energi berkelanjutan serta berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Proyek biodiesel adalah langkah besar John Lynn Group dalam bidang energi terbarukan. Ini sebuah kontribusi yang luar biasa. Dari John Lynn untuk Indonesia maju. Biodiesel adalah arah baru industri kelapa sawit nasional. Saatnya bangkit dari John Lynn untuk Indonesia. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian pabrik biodiesel PT John Lynn Agroraya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, beserta Menteri BUMN, yang saya hormati Gubernur
Kalimantan Selatan, dan Bupati Tanah Bumbu. Yang saya hormati jajaran direksi serta jajaran komisaris PT John Lynn Group, Bapak Haji Andi Samsudin Arsyad, dan komisaris Bapak Amran Sulaiman. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, juga senior Polri yang pagi hari ini hadir, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, CPO, kelapa sawit, mencapai 50, potensi kita mencapai 52 juta ton CPO per tahunnya. Ini sudah jumlah yang sangat besar. Dan 40%-nya dari potensi yang ada itu dimiliki oleh para petani-petani kecil kita. Oleh sebab itu, dengan potensi yang besar ini, kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja, sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Hilirisasi, industrialisasi harus dilakukan, dan harus kita paksa untuk dilakukan. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group, membangun pabrik biodiesel, artinya ini mengindustrialisasikan CPO ke biodiesel. Dan kita berharap juga nantinya ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mulai menghilirisasikan, mengindustrialisasikan CPO-nya, baik menjadi minyak goreng, baik menjadi kosmetik, atau menjadi barang setengah jadi atau barang jadi lainnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh PT John Lynn Group dalam merubah dari CPO menjadi biodiesel 30. Ini akan memberikan sebuah nilai tambah yang besar, menciptakan produk-produk turunan dari CPO. Nikel sudah kita stop, tidak boleh ekspor, sudah ada smelter, sudah ada pabrik untuk mengolah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi yang kita harapkan nanti juga akan menjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi, yaitu menjadi lithium baterai, baterai untuk mobil listrik. Tembaga, saya juga sangat senang sekali, baru saja seminggu yang lalu kita meresmikan smelter terbesar di dunia yang mengolah tembaga nantinya menjadi barang-barang jadi atau setengah jadi. Hari ini CPO menjadi biodiesel. Ini terus-menerus akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini semuanya mengolah dari raw material, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Sehingga ini catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar 38 triliun rupiah. Diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa 56
triliun rupiah. Dan yang paling penting, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu. Membangun smelter, membuka lapangan kerja. Membangun pabrik biodiesel, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga kenapa saya mau datang ke sini, alasan besarnya adalah kawasan ini, pabrik ini, perusahaan PT John Lynn mampu membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Dan yang kedua, ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Ya, kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan pada para petani sawit dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, pengembangan biodiesel ini juga kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir, sekali lagi saya ingin menegaskan kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan dan tahun 2021 ditargetkan kita mampu memproduksi dan menyalurkan 9,2 juta kiloliter. Dan saya minta nanti ini tahun depan juga bisa meningkat lebih tinggi lagi. Langkah-langkah strategis ini jelas membutuhkan komitmen dan dukungan dari kita semuanya. Dari hulu sampai hilir, di hulu ada industri sawit dan CPO, di tengah ada industri biodiesel, di hilir nanti ada industri pengguna biodiesel. Baik itu industri transportasi, kemudian pembangkit listrik, dan industri yang lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT John Lynn Argo Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Gubernur Kalimantan Selatan, Chairman of John Lynn Group, dan juga Komisaris Utama PT John Lynn Agro Raya. Kami persilakan untuk berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia melakukan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Hadirin dan undangan, dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti, maka pabrik biodiesel PT John Lynn Agro Raya telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami mohon apresiasinya untuk peresmian pabrik biodiesel PT John Lynn Agro Raya.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, selanjutnya marilah sejenak kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Dasaat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo beserta menteri yang mendampingi beliau, pejabat sipil maupun militer, polisi yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah, terkhusus yang saya hormati Bapak Haji Andi Samsuddin Ashad beserta istri dan keluarga besar John Lynn yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali doa saya ingin berkisah. Di depan pintu surga kelak Pak Presiden, ketika orang-orang mau masuk surga tiba-tiba pintu surga macet. Lalu penjaga surga berkata, siapa yang bisa memperbaiki pintu surga ini? Majulah orang pertama, Momoto, orang Jepang. Untuk memperbaiki ini saya butuh dana 3 juta. Kata malaikat, untuk apa 3 juta? 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja. Ada yang lain, maju George, Amerika. Kamu berapa? Saya minta 5 juta. Kok lebih mahal? 2 juta penelitian, 2 juta spare part, 1 juta biaya kerja. Maju yang ketiga, kamu siapa? Broker. Kamu minta berapa? 15 juta. Wih, kenapa lebih mahal? Sini-sini dulu malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang untuk kerja. Kerjanya tidak cuma membisik, minta 5 juta. Orang-orang seperti inilah yang bisa merusak Republik Indonesia. Itulah sebabnya Bapak Presiden Republik Indonesia dari awal kepemimpinan beliau menggaungkan revolusi mental. Yang orang-orang seperti ini yang akan merusak negeri kita. Tapi ada yang bertanya, tapi kan belum berhasil sepenuhnya. Karena namanya manusia, sangat sulit memperbaikinya, maka kita mohon bantuan Allah. Bagaimana memohon bantuan Allah? Ya kita berdoa. Mari kita memimpin doa ini dengan cara Islam, tentu tidak berarti doa ini hanya untuk orang Islam. Untuk kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk kemajuan perusahaan ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Maha memberi hidayah dan petunjuk. Berikan hidayah kepada pemimpin kami ya Allah. Berikan pertolonganmu kepada pemimpin kami ya Allah. Rahmati segala upaya mereka. Muliakan segala ikhtiar mereka ya Allah. Tunjukkanlah kepada pemimpin kami yang hak adalah hak dan berikan kesanggupan untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil dan berikan kesanggupan kepadanya untuk memberantas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, di perusahaan ini kami mencari nafkah. Bukakan pintu keutamaan rezeki di tempat ini ya Allah. Jauhkan dari mala bahaya. Rahmati segala usahanya. Kemudian jadikanlah pekerjaan menjadi amal kebaikan di sisimu. Pada akhirnya kami hanya bisa berdoa dan memohon. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para tamu undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan.
Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan melakukan peninjauan diiringi rombongan terbatas. Hadirin dimohon berdiri.